Jumpa lagi, kita berjumpa lagi ya di sini di pendampingan sekami. Salam misioner. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Wah, senang sekali hari ini kakak bisa berjumpa dengan adik-adik dalam pendampingan sekami online. Gimana adik-adik? Pasca yang kemarin penuh sukacita ya. Nah, hari ini pun kita akan penuh dengan sukacita karena hari ini ada yang tahu? Ya, kita akan beranimasi bersama. Kita akan berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan yang paling ditunggu, kita akan berkreativitas bersama. Wah, sudah siap ya? Sudah semangat? Oke deh, kalau gitu mari sekarang kakak undang adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai beranimasi bersama dengan kakak-kakak pendamping. Ini dia. Untuk adik-adik sekalian, adik kami dimanapun berada, mari kita sebelum lanjut pendampingan kita berdoa, doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik, mengasihi kami setiap saat, membimbing kami semua, adik-adik sekami dimanapun berada, sehingga senantiasa boleh saling mengasihi dan senantiasa sehat walafiat di dalam kehidupan ini. Saatnya ya Tuhan, kami, adik-adik kami semua akan masuk ke pendampingan. Kami mohon berkat-Mu dan tuntunan-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh melalui pendampingan ini dengan baik. Baiklah Tuhan, kiranya memberkati
semua teman-teman kami, kakak-kakak pendamping juga yang terlibat di dalam pendampingan ini. Kami menyerahkan semuanya, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu dan semua demi kemuliaan-Mu. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, karena Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, salam misioner. Kembali lagi bersama saya, Kakak Teresia. Minggu ini, Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan kita minggu ini yaitu Lukas 24 ayat 44 sampai 48. Lukas 24 ayat 44 sampai 48. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, senang sekali hari ini kakak berjumpa kembali dengan kalian dalam pendampingan kami hari Minggu Paskah yang ketiga. Hari ini kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas. Bercerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, benar. Cerita kitab suci hari ini bercerita bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kasih dan pengampunan kepada seluruh bangsa di dunia. Adik-adik, kita pun dipanggil dan diberi misi oleh Yesus. Misi untuk mewartakan kasih dan pengampunan kepada seluruh dunia. Tampaknya itu adalah hal yang mustahil bagi sekelompok anak-anak seperti kalian. Tetapi sebenarnya tidak, karena
kita dapat melakukannya bersama-sama sebagai anggota gereja. Kita telah diberi kemampuan masing-masing dan keunikan masing-masing oleh Tuhan Yesus untuk menjalankan misi tersebut. Apakah kita mau menerima misi itu? Sesuatu yang tampaknya mustahil, namun ketika kita mau melaksanakannya, maka kita dapat melakukan hal tersebut. Kita dapat mewartakan kasih dan pengampunan kepada semua orang. Semoga demikian. Amin. Halo adik-adik, jumpa kembali dengan kakak dalam hari Minggu Paskah yang ketiga. Tema kita adalah tugas pengikut Kristus. Adik-adik sudah mendengarkan bacaan hari ini kan? Sudah bernyanyi bersama di lagu pembukaan tadi. Sekarang kita masuk dalam kreativitas ya. Kita buat apa? Ayo kita sama-sama masuk dalam kreativitas. Nah adik-adik, sekarang yang kita butuhkan adalah kertas karton berwarna, pensil warna atau spidol, dan juga gunting. Mari kita mulai ya. Adik-adik, sekarang adik-adik ambil kertas kartonnya, lalu dilipat dua. Setelah adik-adik lipat dua seperti ini, adik-adik kita lipat lagi ya. Lipatnya seperti ini. Setelah satunya jadi, kita balik lagi, lalu kita lipat lagi. Nah, adik-adik, setelah jadi seperti ini, adik-adik buat seperti ini, kita buat pola salib. Adik-adik ambil pulpen, pensil ataupun spidol yang adik-adik punya. Lalu kita buat pola salib ya. Kita buat ya pola salibnya. Adik-adik boleh pakai penggaris ya. Ini kakak buat sendiri. Tapi jangan sampai di bawah ya adik-adik, sampai sini saja. Terus seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita gunting. Adik-adik ambil guntingnya, lalu kita gunting sesuai dengan pola yang adik-adik bikin ya. Yang belum bisa pegang gunting, minta bantuan orang tua atau kakak di rumah. Nah adik-adik, diguntingnya seperti ini saja ya, yang ini jangan digunting. Lalu setelah jadi seperti ini, kita buat seperti ini. Adik-adik balik. Tadang. Jadi ya salibnya. Oke. Nah, adik-adik setelah jadi seperti ini namanya kita buat pop up salib. Jadi, adik-adik boleh warnai ataupun tulis nama adik-adik di kreativitas yang adik-adik sudah buat ini. Nah, adik-adik jadinya seperti ini ya. Oke deh adik-adik. Kreativitas kita di hari Minggu Paskah yang ketiga ini sudah jadi dengan tema tugas pengikut Kristus. Adik-adik jangan lelah ya jadi pengikut Kristus. Adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Selamat mencoba ya kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa di pendampingan selanjutnya. Salam misioner, dadah. Adik-adik, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Kami bersyukur kepadamu atas perlindunganmu dalam tiap langkah kehidupan kami, terutama karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu serta bernyanyi bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, sertailah kami selalu, agar kami selalu semangat untuk mewartakan Injil kepada siapapun yang kami temui dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami semangat untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gimana adik-adik? Seru kan? Seru pastinya, dan juga penuh dengan sukacita di hari ini. Ya, tapi sayang, kita harus berpisah nih. Tapi jangan berkecil hati ya. Ingat, tadi dalam tema kita, tugas menjadi pengikut Kristus. Jadi, anak-anak atau adik-adik, ketika kita mau mengikuti Kristus, tidak boleh setengah-setengah ya. Mengikut Kristus berarti kita harus menyenangkan hati Yesus. Caranya bagaimana? Harus rajin berdoa, dengar-dengaran dengan kata orang tua. Terus jangan lupa saling menolong sesama. Ya, waktu kita sudah hampir selesai nih. Kita berjumpa lagi ya pekan depan bersama dengan kakak-kakak pendamping yang lainnya. Dan Kakak Yo mau ingatkan, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tetap sehat ya adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.